Waalaikumsalam Selamat pagi, warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmatnya kita bisa berjumpa di cara sharing session pagi ini. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Sibilawanti selaku moderator akan memandu jalannya acara hingga selesai. Ucapan selamat datang kepada narasumber dan peserta yang telah menyempatkan hadir dalam acara pagi ini. Di antaranya mahasiswa Prodi Magister Manajemen UMSIDA, mahasiswa S1 UMSIDA, serta peserta umum lainnya. Sebelum acara sharing session dimulai, mohon izin saya bacakan rundown acaranya. Rundown acara sharing session tema Global Marketing Trend Insight to Unlocking Potential. Pembukaan langsung oleh saya, moderator, sambutan oleh Ibu Dr. Hadiah Fitriah, SEMSI, Head of Management Graduate Program, keynote speaker oleh Ibu Dr. Imelda Dian Rahmawati, SEMAKAK, selaku Lecturer in Management Graduate Program UMSIDA, pemaparan pemateri 1 oleh speaker 1, yaitu Ibu Zilba Faradaini, Sarjana Pendidikan Master of Management Student at UMSIDA and Practitioner, pemaparan materi 2 oleh speaker 2, yaitu Stephen Owen Purnawan, Sarjana Komunikasi Master of Management Student at UMSIDA and Practitioner. Masing-masing narasumber mempunyai durasi waktu 30 hingga 45 menit, dilanjutkan dengan sesi diskusi. Setelah acara tanya jawab selesai, selanjutnya adalah penutup. Baik, untuk mengawali acara sharing session pagi ini, kami undang Ibu Dr. Hadiah Fitria, SEMSI, Head of Management Graduate Program, untuk memberikan sambutannya. Kepada Ibu Dr. Hadiah Fitria, SEMSI, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Bella serta Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Imelda Dian Rahmawati, SEMSI AK, selaku keynote speaker pada acara sharing session pada pagi hari ini, serta kedua narasumber yang luar biasa. Ya, beliau berdua ini adalah praktisi dan alhamdulillah masih berkenan untuk terus belajar di program studi Magister Manajemen FBIS UNSIDA. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih bisa bersilaturahmi dalam acara sharing session yang insya Allah ini merupakan agenda rutin dari program studi Magister Manajemen, dan insya Allah di bulan Mei ini ada 4 kali sharing session dan ini adalah sharing session yang kedua. Kalau yang di minggu kemarin di sharing session yang pertama untuk di tema SDM ya, jadi sebagai narasumber itu juga dari praktisi dan mahasiswa SDM. Dan untuk yang sharing session pada pagi hari ini adalah mahasiswa dan praktisi yang di konsentrasi marketing. Nah, sharing session ini kami lakukan memang untuk memberikan wadah, untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa Prodi Magister Manajemen untuk bisa berkarya, untuk bisa memberikan sharingnya kepada teman-teman semuanya, baik itu teman-teman yang dari Prodi MM, FBS UNSIDA atau dari prodi-prodi lain ya. Dan alhamdulillah kalau saya lihat pada pagi hari ini para pesertanya cukup luar biasa. Selain yang dari program Magister Manajemen FBIS UNSIDA, juga ada dari prodi-prodi lain di UNSIDA, ada dari S2 MMPI juga, kemudian ada dari prodi S1 di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dan juga dari peserta di luar UNSIDA. Kami ucapkan selamat datang semuanya untuk bisa mengikuti sharing session pada pagi hari ini. Dan insya Allah kami undang juga untuk sharing session berikutnya dengan tema yang luar biasa.
Nah, untuk tema sharing session pada pagi hari ini adalah Global Marketing Trend, Insight to Unlocking Potential. Tema yang sangat luar biasa yang memang lagi dibahas ya, bagaimana sih perjalanan dunia marketing saat ini itu seperti apa. Dan alhamdulillah keynote speaker pada pagi hari ini adalah dosen yang luar biasa di bidang marketing. Oleh karena itu nanti monggo acara sharing session pada pagi hari ini bisa diikuti dengan baik. Sharing-sharing yang diberikan oleh narasumber mudah-mudahan bisa menjadi insight bagi kita semua, bisa memberikan pencerahan bagi kita semua di dunia marketing, dan nanti dilanjutkan dengan diskusi bersama. Tidak panjang kata, kami dari Prodi Magister of Management FLUSIDA sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sangat banyak sekali ya, karena kolaborasi apik ini mudah-mudahan bisa berlanjut sampai kapanpun ya Bapak Ibu. Kolaborasi antara prodi dan mahasiswa ini sungguh sangat luar biasa. Semoga bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semuanya, dan terutama kepada yang hadir pada pagi hari ini. Tidak panjang kata, saya buka sharing session pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini lancar, dimudahkan, dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Hadiah Fitriah, SEMSI atas sambutan yang diberikan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami undang keynote speaker pagi ini kepada Ibu Dr. Imildadian Rahmawati, SEMAKAK, selaku Lecturer in Management Graduate Program UMSIDA. Kepada Ibu Dr. Imildadian Rahmawati, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Kaprodi, Bu Dr. Hadiah Fitriah, dan moderator kita Mbak Bella. Mohon bisa dibantu share PPT-nya Mbak Bella, tak share di grup untuk share screen-nya. Ya, kepada para peserta yang luar biasa pada hari ini, ada sekitar berapa ini? 69 ya, 69 audien yang ikut sharing session kita kali ini. Sharing session kita kali ini dengan tema tentang Global Marketing Trend, Insight Unlocking Potential. Ya, jadi saat ini kita berada pada dunia yang memang global dengan peran teknologi informasi yang luar biasa, dan batas antar negara satu dengan negara yang lain melewati internet itu sudah kita bisa akses semua. Nah, tak terkecuali di bidang marketing ini juga sudah mengglobal. Ya, next. Ya, slide yang pertama ya. Jadi dalam referensi yang saya ambil dari Hermawan Kertajaya dan Bapak Marketing Dunia, yaitu Philip Kotler, saat ini marketing itu berada pada posisi 6.0, ya 6.0, di mana 6.0 ini diawali dari marketing 1.0 dulu, ya 1.0, di mana marketing 1.0 itu ditandai dengan adanya hero product. Ya. Apa itu hero product? Jadi hero product itu pada saat marketing 1.0 itu produk ini dikeluarkan oleh suatu perusahaan
dengan mencari produk yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen, benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, waktu itu contohnya hero produk pada saat itu adalah barang-barang yang sifatnya barang-barang pokok gitu ya, dan barang-barang konsumtif yang variasinya tidak banyak. Kemudian kita masuk pada marketing 2.0 ya, 2.0, yaitu masa yang diistilahkan dengan consumer is important ya. Consumer is important itu poinnya adalah bagaimana suatu perusahaan itu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh konsumen. Ya, jadi konsumen itu mengalami permasalahan tentang kelangkaan produk misalnya. Nah, di situ perusahaan menjadi solusi akan produk-produk yang dihasilkan. Jadi seperti barang-barang substitusi pada saat itu. Nah, kemudian marketing 3.0 yaitu pada masa sustainability. Nah, pada sustainability ini masyarakat atau konsumen itu meyakini bahwa pada saat dia memilih produk yang mempunyai dampak positif terhadap lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Ya, misalnya nih terkait dengan produk yang tidak menimbulkan adanya polusi, itu ya. Kemudian memperhatikan dampak sosial di masyarakatnya. Nah, itu marketing 3.0 atau pada masa sustainability. Nah, kemudian dilanjutkan dengan marketing 4.0 ya, 4.0. Nah, pada marketing 0.0 ini tentang digitalization, yaitu media marketing yang digunakan lebih menggunakan bantuan teknologi dan tentang media-media sosial, gitu ya. Jadi pada saat itu media sosial yang mendominasi pada saat itu masih Facebook gitu ya, masih IG, Instagram, belum seperti sekarang. Kemudian marketing 5.0 yaitu adanya sudah artificial intelligence, yaitu memanfaatkan kecerdasan buatan di sini. Nah, sekarang kita masuk pada marketing experience, ya, di mana immersive experience ini dibagi menjadi dua macam, yaitu online in offline dan offline in online. Nah, apa yang dimaksud online in offline? Jadi online in offline itu misalnya kita menggunakan fasilitas yang disediakan online shop. Ada Tokopedia, ada Shopee ya. Kemudian ada Alibaba gitu ya. Di mana di situ kita merasakan CO, check out barang yang kita inginkan sendiri. Tapi dalam suasana online. Itu. Jadi kita mengambil barang yang kita inginkan ke dalam keranjang gitu ya yang disediakan. Nah, ini seolah-olah kita masuk ke supermarket atau ke mall gitu. Nah, itu online in offline. Nah, berbeda lagi dengan offline in online. Offline in online ini kita belanja, kita melakukan shopping pada media online, tetapi kita bisa melakukan interaksi dengan penjualnya. Jadi seolah-olah kita bertemu langsung dan melakukan komunikasi langsung dengan penjualnya. Nah, ini yang sekarang itu adalah live shopping ya. Ini bisa kita lihat pada TikTok Shop, kemudian pada Shopee Shop. Nah, mereka sekarang menyediakan fasilitas-fasilitas live shopping. Nah, marketing 6.0 ini adalah peluang yang bisa dimanfaatkan oleh banyak perusahaan untuk bisa melakukan selling terhadap barang-barang yang atau produk-produk yang dimiliki. Next.
Nah, kemudian di dalam marketing ini ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dalam global marketing, yaitu yang pertama tentang, bentar, mengenai apa yang mereka butuhkan dan untuk mengetahui produk sasarannya. Ya, target sasarannya ini kemana gitu ya. Misalnya ke pangsa masyarakat yang mempunyai pendapatan kategori berapa. Nah, kita harus apa namanya bisa menentukan target sasaran, mulai dari apa namanya konsumen, kemudian lokasi yang diinginkan, kemudian usia dari produk kita. Nah, itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, setelah kita mengetahui target pangsa pasar akan produk kita, maka yang kedua kita harus mampu mengembangkan suatu keunikan di dalam penjualan. Artinya produk yang kita jual itu harus mempunyai keunikan yang itu berbeda dengan produk-produk yang lain. Ya, karena barang-barang yang akan kita launchingkan, yang akan kita pasarkan, nantinya pasti juga akan sama dengan produk-produk yang dimiliki oleh perusahaan yang lain. Maka dari itu kita harus mempunyai keunikan tersendiri, gitu. Kemudian untuk selanjutnya, setelah kita mempunyai keunikan atau ciri khas dari produk kita, maka yang ketiga yaitu kita harus mampu mengembangkan strategi marketing dengan menyesuaikan budget, kemudian model marketing maupun jalur marketing yang akan kita gunakan ya. Misalnya kita ada budget berapa nih untuk bisa yang kita alokasikan untuk melakukan promosi gitu ya. Kemudian setelah ada budget, kita bisa menentukan kita menggunakan plafon apa, ya. Baik itu plafon offline maupun plafon online. Next, Mbak Bella. Oke. Nah, di dalam marketing itu kita mengenal istilah ada branding, gitu ya, ada marketing dan ada selling. Nah, dari ketiga hal ini, mana nih yang paling penting atau yang mana yang harus kita lakukan lebih dahulu? Apakah kita melakukan branding dulu? Apakah kita melakukan marketing dulu? Ataukah kita asal aja langsung selling dari produk kita? Oke, next. Nah, kita perlu kupas satu persatu ya jawabannya. Maka ketiga hal tadi, yaitu branding, kemudian marketing, dan selling, itu bisa kita lakukan secara bersama-sama. Ya, jadi dalam hal branding, marketing, dan selling, itu kita bagi menjadi dua, yaitu prosesnya dan tujuannya. Nah, kemudian branding nih sekarang, dalam hal proses. Branding ini adalah kemampuan perusahaan, ya, kemampuan penjual untuk bisa mengkomunikasikan value. Nilai apa yang ada di dalam produk kita itu kepada konsumen, itu dalam branding. Jadi kita menyampaikan nilai-nilai dulu, jadi semacam kita melakukan suatu edukasi. Tujuannya apa gitu ya? Tujuannya apa untuk proses ini? Tujuannya adalah kita menciptakan konsumen yang loyal atau menciptakan konsumen yang setia karena mereka yakin akan nilai-nilai yang ada di dalam produk kita, gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu misalnya marketing. Marketing ini apa? Marketing ini tidak hanya mereka melakukan suatu pemasaran, tetapi perusahaan atau penjual ini harus mampu menciptakan kebutuhan. Ya,
dari awalnya orang yang nggak butuh menjadi butuh. Nah, itu bagaimana caranya? Gitu ya. Itu di marketing. Ya. Maka tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu menciptakan market share. Jadi dari market share ini penjual akan bisa menentukan media apa yang digunakan, plafon apa yang digunakan, atau mereka melakukan apa namanya? Misalnya menggunakan media sosial, menggunakan platform-platform tertentu, mereka membuat web gitu ya, mungkin mereka membuat blog atau mereka mempunyai akun di TikTok Shop, di Shopee Shop yang mereka bisa secara rutin untuk bisa memberikan live dalam penjualan produk-produknya mungkin di jam-jam yang sudah ditentukan. Nah, yang ketiga yaitu tentang selling. Selling itu menciptakan closing atau berhasil melakukan suatu penjualan. Itu adalah selling. Nah, tujuannya di dalam selling ini memaksimalkan omset gitu. Jadi di dalam melakukan penjualan itu tentunya ada suatu target gitu ya. Ada suatu target yang harus dicapai. Nah, dengan selling ini kita menciptakan closing-closing atau tercapainya dari target-target yang sudah ditentukan. Oke, next. Ya. Ya, kesimpulannya ya tidak ada yang lebih didahulukan. Semuanya bisa dilakukan bersamaan dan saling melengkapi antara tadi itu antara branding, marketing dan selling. Nah, tentunya nanti akan dibahas oleh pemateri selanjutnya oleh Mas Steven, kemudian ada pemateri yang kedua ya tentang apa sih sebenarnya contohnya marketing dengan menggunakan AI itu seperti apa, best practice yang sudah dilakukan itu seperti apa. Nanti akan dibahas detail oleh kedua materi kita. Jadi nanti bisa melakukan tanya jawab antara apa yang sudah disampaikan dengan best practice yang sudah ada, gitu ya. Terima kasih. Demikian dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan pemateri selanjutnya, Mbak Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Imelda Dian Rahmawati, SEMAK atas pemaparannya. Tanpa menunggu lagi, mari kita mulai acara sharing session pagi ini oleh speaker yang pertama yaitu Ibu Zilba Faradaini, Sarjana Pendidikan, Master of Management Student at Umsida and Practitioner. Menyampaikan profil singkat dari Ibu Zilba. Beliau adalah English teacher, pengurus LKM PNPM Perkotaan tahun 2009 hingga 2012, pengurus BUMDes Kenanga tahun 2013 hingga tahun 2016, perangkat desa Kalidawir tahun 2017 hingga sekarang. Pada Ibu Zilba Faradeni, Sarjana Pendidikan, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Bella atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Hadiah Fitria SEMSI selaku Kaprodi Magister Manajemen Umsida. Yang terhormat Ibu Dr. Imelda Dian Rahmawati SEMAK AK, rekan saya, moderator Mbak Sibelawanti dengan speaker yang kedua yaitu Mas Stephen Owen. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya diberikan waktu untuk sharing session. Sharing session ini bertujuan untuk berbagi ilmu, bukan karena saya banyak ilmu, tapi saya fakir ilmu yang harus mencari ilmu setiap harinya. Karena di basic saya yang pertama yaitu sebagai pendidik guru bahasa Inggris, terus sekarang sebagai perangkat desa di
Desa Kecamatan Tanggulangin dan juga sebagai owner dari sebuah usaha bengkel mobil dengan suami. Maka dari itu mohon maaf apabila nanti dalam penyampaian saya kurang, mohon nanti dikoreksi karena saya juga kemarin diberikan kesempatan ini membuat saya untuk belajar dan menyampaikan di sharing session pada kesempatan kali ini. Mohon izin untuk share screen, nggih. The whole time tema pada kali ini yaitu Global Marketing Trend Insight to Unlocking Potential. Yang pertama yaitu tentang marketing. Menurut Bapak, katanya buat dia tadi kan Bapak dari marketing kita, Kotler, yaitu defines marketing as the science and art of exploring, creating, and delivering value to satisfy the needs of a target market at a profit. Exploring, creating, and delivering. Ini adalah merupakan tugas dari sebuah marketing. Ada beberapa isu atau beberapa strategik dalam marketing, tetapi pada kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk menyampaikan tentang global marketing trend yang saat ini sedang terjadi. Yang pertama yaitu sustainability marketing. Sustainable marketing as a dynamic fix of contemporary business strategies has garnered substantial attention in recent years. Seperti yang kita ketahui, sustainability berasal dari kata sustain dan ability. Sustain yang artinya berlanjut dan ability adalah kemampuan. Di sini bersifat dinamik. Dinamik artinya bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri secara memadai. Sebagai marketer, kita harus juga menghormati adanya keanekaragaman hayati hidup maupun tidak hidup di dunia ini. Ada beberapa influence atau pengaruh. Yang pertama yaitu terhadap environment atau lingkungan kita, go green terutama, kepada lingkungan kita agar kita tetap bisa memikirkan generasi penerus kita, tidak hanya untuk saat ini aja. Dan yang kedua adalah society, dan yang ketiga adalah ekonomi. Environmental atau lingkungan, zero waste initiative. Seperti yang kita ketahui, dewasa ini banyak pusat-pusat perbelanjaan secara offline itu yang biasanya menawarkan ketika kita setelah membeli barang kita ditawari apakah pakai plastik, apakah pakai kantong, apakah pakai kantong, seperti itu ya. Itu sebuah langkah untuk zero waste initiative, yaitu pengurangan sampah. Yang kedua adalah benchmarking and reducing. Selanjutnya reducing carbon footprints and lessening packaging material. Packaging material juga berpengaruh. Sekarang tidak lagi menggunakan plastik tetapi menggunakan kertas karton. Maaf. Yang kedua yaitu economic, proper corporate governance, risk management, avoiding conflicts and interest. Yang pertama yaitu kepatuhan kita. Kedua, kerjasama dengan pemerintah. Kalau berbicara tentang sustainable ini, pemerintah yang digawangi oleh PBB internasional itu menggalakkan sebuah program kemanusiaan yang disebut dengan SDGs atau SDGs. Kalau di pengalaman kami di desa sudah ada SDGs yang itu mempunyai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang selanjutnya, pilar selanjutnya yaitu sosial, employee and stakeholder supports and approval. Selanjutnya retentional and engagement strategies and supply chain and awareness. Retention di sini adalah penyimpanan strategi ataupun pengembangan strategi secara sosial. Jadi ketiga dari lingkungan, ekonomik dan sosial ini
merupakan sebuah keberlanjutan kita dalam melakukan sebuah marketing. Selanjutnya yaitu adalah the 5 principle of sustainable marketing. Ada 5 prinsip dasar dalam melakukan sustainable marketing. Yang pertama yaitu consumer oriented marketing. Kita berorientasi kepada konsumen. Yang kedua customer value marketing. Kepada konsumen juga kita harus mempunyai nilai lebih. Inovatif marketing. Dengan berkembangnya zaman, kita harus juga mengikuti inovasi-inovasi dalam permarketingan. Selanjutnya, sense of mission marketing. Kita harus mempunyai misi dalam pemasaran kita. Dan yang terakhir adalah social marketing. Secara sosial kita harus juga melakukan pemasaran. Subbab selanjutnya yaitu economics challenge and marketing priorities. Berdasarkan materi yang saya dapatkan dari suprotsocial.com, ada 6 critical marketing priorities. Yang pertama yaitu AI yang nanti akan dibahas atau disampaikan oleh Mas Owen, yaitu kita sudah berada di zaman yang tidak lagi secara konvensional tetapi secara teknologi sudah berkembang. Yang kedua yaitu perfect and marketing customer service handoff. Handoff di sini dalam artian semua penilaian yang kita lakukan, semua penilaian marketing yang kita lakukan itu berada di tangan seorang atau beberapa orang konsumen yang kita punya. Yang ketiga yaitu balance brand and performance marketing. Yang keempat, get your business intelligence house in order. Dalam artian kita melakukan pemasaran online. Elevate influencer marketing atau efforts for stronger ROI. ROI yaitu return of investment yang artinya presentasi profit yang didapat oleh total jumlah aset yang kita investasikan. Yang terakhir, line team structures for maximum business impact. Kita kuatkan lagi struktur dari tim kita, kesolidan dari struktur tim kita. Ada istilah markets and industries atau market dan industri atau pasar. Market, a place that offers varieties of product and services to the customer. It is a sum total of vendors and shoppers. Pasar, seperti yang kita ketahui, pasar adalah sebuah tempat di mana untuk meminta barang yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Sedangkan industri atau industri, it is a group of producer or companies that manufactures similar types of product. Sebuah grup dari beberapa produsen ataupun company that manufacturer yang menghasilkan beberapa tipe produk. Di sini ada tabel perbedaannya. Kalau kita lihat dari segi introduction-nya, industri itu adalah group of manufacturing companies, sedangkan market adalah place that offers goods and services to the final customer. Sudah jelas di situ. Sedangkan untuk tipe yang dihasilkan industri itu sama. Sedangkan pasar berbeda. Physical existence, kalau industri itu ada fisik secara fisiknya, seperti yang kita ketahui market ada may or may not be, ada atau tidak ada. Seperti marketplace itu kan tidak ada tempatnya, tetapi ada yang diperjualbelikan. Untuk competition-nya, kalau industri itu between producer, antar produsen, sedangkan pasar itu between sellers and buyers, antara penjual dan pembeli. Related to, kalau industri itu production yang dilakukan, sedangkan market atau pasar adalah sellers and buyer, penjual dan pembeli. Dan yang terakhir pembedanya yaitu technological effect.
kalau industri itu lebih tinggi, sedangkan kalau di pasar itu lebih rendah. Seperti ini contohnya, seperti yang kita ketahui, kalau secara dasar ada traditional market and modern market, tapi ada juga online and offline. Seperti ini bursa efek ya, atau penjual apa namanya, moneta market, VT market. Kalau di sini sebagai contoh dari industri, berdasarkan major industries in Indonesia, GDP, the Indonesian textile market is poisoned for remarkable growth. Jadi pertumbuhan dari potensi industri yang tertinggi yang ada di Indonesia pada saat ini yaitu produksi tekstil. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2022, peraturan ini harus dipatuhi dan dilakukan oleh produk tekstil. The quality and safety of textile products sold in Indonesia emphasizing compliance with technical standards and labeling requirement. Ada beberapa contoh industri tekstil yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Indorama Synthetics. Yang kedua yaitu Sritex International. Dan yang terakhir yaitu managerial implication. Managerial implications compare the result to the action standard and indicate what action and even non-action should be taken in response.